gawe perubahan, sapa maning pejabat, Bu. Ya ora mungkin oh, Bu. Kata cuma mikiri weteng karo awake dhewek toh. Ono sosok ngerti ra. Sing awit kon durung lahir, bapane kon ki wis nandur bawang. Pastine bapak wis ngerti bawang sing apik lan bawang sing ora apik. Sampean kaya ora ngerti nyong bae sih, Wak. Juragan bawang sa Brebes. Sing terkenal ku sapa? Nyong. Bocah, di sekolah ana sing cilik mula kok ora duwe sopan santun karo wong tua. Padahal apa kon? Omongan kue donga. Wis gen karindo kena baik. Mudah-mudahan panenan kiye diparingi regane larang. Dadine papane seneng. Kon kan melu seneng antar papane seneng. Bangsat kok sugeng kok. Ngejane men karo nyong kok. Padahal tunjane akeh. Tak doana si sugeng melarat ke. Raimu teh ora usah ngurusi wetenge wong liya, urusi wetenge dhewek. Terus kon ora usah sok dadi pahlawan. Kalem, ora usah nganggo emosi. Ge, emosi Rika kuwe ora bakal ngrubah nasib Rika dadi luwih apik. Ya wis, semoga apa sing kon laku kena bermanfaat nggo kowen karo keluargane kowen ya. Terutama para tani sing lagi ndase mumet karena regan bawangnya ancur. Iya, amin ya Yu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk warga Brebes dimanapun Anda berada. Saat ini saya dari Pemali Channel 24 berkesempatan bertemu dengan dua tokoh yang ikut berperan di film Butik ya, yang sebentar lagi akan tayang di bioskop. Sebelah saya ini ada Mbak Silvi dan satunya Mbak Ais ya Mbak. Nah ini saya pengen tanya ke Mbak Silvi dulu. Mbak Silvi di sini berperan sebagai apa? Sebagai Rara. Sebagai Rara ya. Oke. Nah Rara sendiri di film ini apa ya? Dia punya apa karakter apa di situ? Rara itu lebih tepatnya gadis desa yang memang usianya belasan tahun. Dia punya sifat yang mandiri, yang bisa membawa dan membantu kedua orang tuanya karena dia kebetulan anak satu-satunya dari emak dan bapaknya. Dia bersikeras untuk membuka pemikiran masyarakat Brebes khususnya untuk bagaimana cara lain dalam penjualan bawang, tentunya dengan mengikuti era di modern saat ini gitu. Jadi sifat dan karakternya itu lebih mungkin gadis desa ya pada umumnya polos, tapi dia karena memang pintar, dia punya kegigihan dan dia percaya diri, juga dia punya rasa berbakti, ingin menunjukkan kedua orang tuanya, membantu kedua orang tuanya dalam perekonomian karena memang kebetulan Rara di sini adalah tumbuh sebagai ya keluarga yang ala kadarnya, keluarga yang mungkin sederhana. Dia ingin mengalihkan cara jualan, mungkin lebih tepatnya entah itu jualan apapun karena khususnya di Brebes ini adalah bawang merah. Jadi dia mengikuti era modern, yaitu ya jelas kalau anak desa itu pasti belum mengetahui bagaimana sih teknologi cara belajarnya, tapi dasarnya dia paham dan dia mau, rasa ingin tahunya itu besar sehingga dia belajar itu seperti itu. Kemudian untuk Mbak Ais sendiri berperan sebagai apa di sini? Saya berperan sebagai Yumarni. Yumarni ya di situ ya. Itu apa yang diperankan di situ apa Mbak? Yumarni itu dia adalah seorang tokoh apa ya? Koordinator butik. Oh. Jadi dia orang yang mencari tenaga butik itu, orang-orangnya yang mau bekerja, salah satunya Rara. Dia itu sebenarnya karakternya lebih ke apa ya, galak ya, galak, cerewet, tapi sebenarnya dia baik hati. Dia itu sedikit banyak membantu Rara ya di situ ya. Oh, gitu. Walaupun terkesan galak, tapi dia sebenarnya membantu Rara. Sebenarnya dia baik. Itu
pertama kali ditawari peran ini bisa diserahkan bagaimana saat itu? Ketemu siapa, Mas Rizal langsung atau siapa saat Baik. itu? Awal mungkin yang Silvi ya, ini yang ditanya. Di awal Silvi nggak tahu bakal meranin sebagai Rara, karena memang waktu itu kan Silvi kebetulan lagi di luar kota, terus ditelepon sama Mas Rizal langsung, bahwasanya lagi senggang nggak nih, bisa nggak ikut join kita. Kebetulan Mas Rizal lagi ada project gitu, dijelasin sampai akhirnya saya sempatkan pulang untuk ke Brebes. Ya memang aslinya juga Brebes karena memang lagi menempuh pendidikan di kota lain. Terus ketemu sama beberapa aktor yang kebetulan waktu itu Yumarni itu belum ada gitu. Jadi memang Silvi lebih dulu untuk hadir. Waktu itu udah ada emak, udah ada bapak, dan kemudian ya saya kira ini ya, maksudnya mungkin apa nih gitu kan. Ternyata nih baca naskahnya jadi Rara gitu. Terus setelah tak baca ternyata ya mungkin kalau secara usia gak beda jauh ya dengan saya ya masih ya 23, cuman kan Rara di sini kan masih belasan tahun, berarti saya harus mengenang masa SMA mungkin ya gitu. Terus pendalaman karakternya cuma Jadi si Rara ini backgroundnya SMA ya? backgroundnya dia gadis remaja, jadi memang yang usia SMA itu ya. Betul, iya. Nah di situ oke lah, kalau di secara garis besar kan rasa ingin tahunya gimana gigihnya dia berjualan mungkin ya nggak beda jauh sama Silvi, karena memang kebetulan Silvi juga udah biasa jualan. Jadi untuk mendalami nggak terlalu sih, cuman lebih ke apa ya, lemah lembutnya mungkin ya. Ya lemah lembut dalam artian kalau kita kembali ke bagaimana sih karakter gadis desa yang dia dibesarkan oleh seorang tani, biasanya kan yang nggak lembut-lembut banget lah ya, cuman polos. Cuman untuk kepolosannya itu yang mungkin bisa lebih gimana sih cara muka polos tapi tetap mengekspresikan bahwa kita bagaimana gitu. Karena kan ya apalagi kita berangkat dari anak teater ya mungkin. Jadi secara visual ketika di kamera mungkin lebih, kalau saya sendiri ya Kak, ini lebih bagaimana cara ngurangin karakter atau mungkin secara apa ya, gimmick muka yang terlalu berlebihan, karena kan secara teater dan film Butuhkan waktu berapa lama untuk kemudian bisa memerankan tokoh itu dari pertama kali diberikan skrip ya? Itu sampai berapa lama untuk bisa mempelajari ke karakter Rara itu? Awal itu Silvi itu kan dikasih sekitar berarti 3 bulan sebelum tag. 3 bulan sebelum tag Silvi dikasih, 1 minggu Silvi pelajarin, ketemu lagi, kita baca bareng, kita pelajari bareng, kita dalami bareng sama Mas, sama Bapak, sama Mas Rizal. Terus posisinya waktu itu kita tag dulu ya Kak Ais ya, kita tag dulu buat apa ya namanya itu, short trailer. Itu tuh kita tag. Nah di situ mungkin mulai ada gambaran nih, oh iya Rara itu mulai masuk kan, ya Rara itu seperti apa. Oh iya ternyata dengan muka atau mungkin dengan apa ya, cara mengekspresikan di film itu ternyata berbeda, karena memang ya padahal dari awal sudah dikasih tahu ya, ketika berteater sama film beda nih gitu. Nah itu pas waktu dipraktekkan barulah tahu kita, ya sambil berjalan memang belajar. Iya. Kemudian apa yang hal yang paling sulit ketika kemudian syuting atau pengambilan gambar dilakukan dalam memerankan Rara ini? Apa yang paling sulit itu ketika adegan apa? Rara ini di sini cukup menguras tenaga untuk air mata terutama ya, karena luar biasanya perjuangan Rara itu bukan hanya untuk mengubah mindset orang tua atau mindset ya kolot lah ya, maksudnya kolot ke era modern itu jauh sulit banget, karena posisinya di sini dia sebagai anak dan dia sebagai mungkin ya usia remaja, usia belasan tahun. Siapa yang bakal ngira orang bisa menerima pendapat atau masukan kita sebagai dari anak kecil yang mungkin dianggap ya kamu ngerti apa gitu. Mungkin belum mengalami banyak proses, belum mengalami banyak pengalaman. Tapi untuk adegan sendiri mungkin lebih ke gini ya, ketika posisinya udah malam hari itu pasti proses
syuting, dan mau nggak mau kita harus jaga ya muka, ya mata, ya apalagi ekspresi ya. Apalagi saya sebagai Rara itu posisinya nangis itu, dan untuk membangkitkan kembali rasa tadi rasanya gimana ya, karena kita udah ngantuk nih, kayak udah nggak kuat. Aku bilang aku nggak kuat, tapi ya karena mungkin kesabarannya Mas Rizal dan teman-teman kru semuanya ya buat menghadapi mungkin pemain-pemain yang ngantuk, yang mungkin lupa, apalagi kita yang nggak cuma 1-2 pemain, kita ada di satu tempat itu, ya semuanya bisa berjalan. Kemudian untuk Mbak Ais sendiri kan diberi satu peran ya, yang di situ sebagai istilahnya koordinator dari para pembutik ini. Berarti kan ketika acting ini melibatkan juga beberapa pemain-pemain lain. Yang lain ya. Itu apa komunikasi saat adegan itu sesuai dengan teks atau berimprovisasi ketika melakukan adegan itu? Kalau Yumarni sendiri ini perannya cukup lumayan sama karakternya dengan karakter pribadi saya. Saya cerita sedikit ya. Iya, nggak apa-apa. Awal mula saya dapat peran Marni ini juga, tadinya itu saya sama sekali nggak kenal sama yang namanya Rizal Wimba ya, sutradara kita itu nggak kenal sama sekali. Walaupun dia adalah anak Brebes, asalnya dari Brebes, saya juga dari Brebes, tapi saya itu sebelumnya itu memang sering main film, tapi film-film pendek lokalan, Tegalan, ngapa kayak gitu-gitu kan. Cuman di Tegal Mas, kebetulan cuma di Tegal. Saya aktif di Tegal, terus kemudian tiba-tiba ada calling saya untuk ini ada peran yang cocok sama kamu, katanya gitu. Katanya Mas Irfan. Kebetulan dia adalah sama-sama pemain juga ya. Karena Mas Rizal waktu itu butuh peran Yumarni ini, karakternya yang benar-benar nyablak, bualak, ya pokoknya kayak gitulah ya kan. Akhirnya aku di calling, mau nggak main film kayak gitu. Oh, film apa? Ini gini ya. Saya ceritain. Aku langsung ketemu sama Mas Rizal, singkat waktu. Aku ketemu sama Mas Rizal, aku nggak kenal sama sekali. Tiba-tiba mau nggak jadi pemeran Yumarni? Aduh, Yumarni iya gitu kan. Karakternya. Oh, masuk sih aku. Oh ya, aku pikir mudah gitu ya. Karena itu juga salah satu peran yang sering aku dapatkan ya, kayak gitu-gitu terus gitu loh. Akhirnya aku mau, tapi di situ kalau kayak tadi Silvi bilang itu kan dia melalui proses trailer, terus melalui proses reading dengan para pemain, bonding sama pemain-pemain lain. Tapi kalau aku kan nggak tiba-tiba datang ada pemeran Marni, aku di situ jadi Marni. Dia sempat pegang naskah sebanyak itu, aku nggak sama sekali nggak dikasih naskah Mas. Sama sekali, aku nggak punya naskah, aku bilang gitu. Kalau siapa? Silvi dulu. Kalau pengalaman depan kamera di Semarang udah sering ya? Kadang iklan, gitu. Iklan gitu diajak iklan, terus mungkin beberapa video pendek, terus juga memang sebelumnya udah biasa ya kalau depan kamera. Udah biasa ya, saya nggak canggung ya? Iya, enggak sih kalau di depan kamera ini jelas nggak canggung, cuman yang lebih mencanggungkan ketika mungkin melatih kesabaran itu ya, menghadapi pemain, terus lawan mainnya ya kita ya itu diasah untuk kesabaran, terus juga posisinya apa ya yang paling sulit kalau misalnya itu tadi ya satu scene misalnya beberapa kali teks, sedangkan scene-nya Silvi itu adalah scene-nya Rara ini adalah misalnya menangis itu menurutku untuk diulang itu menurutku sulit ya, karena untuk membangun rasa dari up ke down itu kan pasti jenis nangis dan raut mukanya kan. Oke, sekarang dengan selesainya kemudian sebentar lagi film ini kan akan tayang di bioskop ya. Ini perasaan dari Mbak Silvi sendiri dan Mbak Ais ini bagaimana? Ini mungkin Mbak Silvi dulu. Oke. Kalau perasaan jujur senang ya, bangga karena memang antusias masyarakat Brebes, Tegal dan sekitarnya itu sangat luar biasa. Dimulai dari awal kita proses film, di mana sih tayangnya,
kapan tayangnya gitu. Banyak Mereka- pertanyaan seperti itu ya. Iya, jelas itu seperti itu. Jadi ya alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk melangkah ke, menurutku luar biasa banget, sampai film lokal atau apalagi mengatasnamakan Brebes sendiri, yang mana ya siapa sih, film mana lagi sih yang bakal lagi tayang di bioskop CGV Transmart Tegal gitu. Apa nih? Ya tadi pertanyaan yang sama. Apa tadi? Ya bagaimana perasaannya? Perasaannya ini kan kita mau sebentar lagi mau launching ya istilahnya di bioskop iya. gitu. Itu luar biasa sekali ya, apalagi kayak aku basicnya memang sering membuat film pendek Film lokalan, pendek, oke. jadi ya sudah terbiasa kalau misalnya syuting aja gitu loh. Tapi kalau untuk up ke bioskop, naik ke bioskop ini baru pertama kali kan. Luar biasa. Jadi, iya luar biasa sekali, banyak sekali pertanyaannya seperti tadi ya, kayak ini di YouTube ya, mana linknya gitu. Tapi kalau aku bilang ini masih buat festival, dulu kan kita masih festival luar negeri kan. Betul. Terus belum ada kabar untuk angkat ke Bioskop, bioskop. iya. Tiba-tiba sekarang mau diangkat ke bioskop, enak jawabnya. Nanti tunggu di bioskop ya kan. Kalau ada pertanyaan nanti tunggu di bioskop. Itu excited sekali ya dari pemainnya sendiri. Buat kita pemain lokalan ya, film lokalan naik ke bioskop itu luar biasa Sudah sekali. luar biasa. Udah senang sekali. Bersanding sama film-film yang Iya. luar biasa. Oke. Mungkin untuk kesempatan terakhir ini apa ajakan dari Mbak Silvi kepada masyarakat Brebes Tegal dan sekitarnya, apa ini? Silakan disampaikan. Aduh. Pokoknya buat masyarakat di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, ataupun daerah lain, jangan lupa tanggal 1 sampai 7 hari ke depan nonton film butik Di CGV Transmart Tegal. Pokoknya khususnya ini diperuntukkan untuk masyarakat Brebes. Kalau kamu orang Brebes berarti harus nonton film butik gitu. Mbak Ais. Karena Silvi sudah terlalu panjang, aku singkat aja. Aja nggak wong Brebes anger durung nonton butik. Tonton butik. Luar biasa. Oke. Ya, terima kasih Mbak Ais dan Mbak Silvi ya atas sedikit ngobrol-ngobrol di sini, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan atau referensi bagi para penonton dimanapun Anda berada, terutama wong Brebes ya, wong Tegal. Intinya di sini bahwa mari kita sambut penayangan dari butik yang akan diputar di bioskop CGV Transmart Tegal tanggal 1 Juni ya? Ya. Tanggal 1 Juni. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.